dekat, indahnya perjalanan penuh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kembali kita melanjutkan sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sudah kita berada di fase beliau di Madinah. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas per tahunnya, di tahun pertama, tahun kedua yang adanya perang Badar, kemudian ada perang Uhud, kemudian di tahun keempat kemarin kita sudah jelaskan tentang perang Bani Nadir, pengkhianatan yang mereka lakukan dari kabilah orang Yahudi Bani Nadir pada waktu itu. Kita masuk ke tahun kelima. Salah satu peristiwa yang terjadi tahun perang kelima ini adalah adanya perang Al-Ahzab, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab. Peperangan ini berbeda dengan perang Badar dan Uhud, yaitu pada perang Ahzab kaum muslimin tidak hanya menghadapi satu musuh saja, tapi gabungan dari berbagai suku Arab yang berkoalisi membentuk sekutu. Maka dikatakan sebagai perang Ahzab, yang artinya adalah golongan-golongan atau pasukan sekutu. Apa yang melatar belakangi terjadi peperangan ini setelah kemarin kita bahas ya tentang di tahun keempat terjadi perang Bani Nadir, yaitu ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, dan ini pun kemarin kita sampaikan juga menyambungnya. Bani Nadir ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, huwallazi akhrajal ladzina kafaru, dan seterusnya di surat Al-Hasyr tersebut, yaitu tentang bagaimana Bani Nadir diusir dari Madinah karena mereka sendiri yang mengkhianati perjanjian yang telah mereka sepakati oleh Rasulullah SAW, sehingga beberapa pemimpin mereka akhirnya pergi ke Mekah yang dengan bertujuan mereka menghasut kaum kafir Quraisy agar bersatu untuk menyerang Madinah, sehingga dendam yang memang mereka rasakan karena mungkin merasa terusir dan masih tetap tidak ridho dan ingin juga membalas yang lebih buruk, sehingga mereka juga mempunyai strategi. Salah satu strateginya adalah menghasut atau mengajak kaum kafir Quraisy dengan beberapa kabilah yang lain pun juga sama, yaitu menyerang Madinah. Sehingga mereka mengajak suku, salah satunya juga ada suku Ghatafan dan beberapa kabilah Arab yang lainnya. Yang akhirnya terbentuklah pasukan sekutu yang sangat banyak, yang disebutkan dalam sejarah sampai mencapai 10.000 orang. Nah, kalau kita perhatikan setiap peperangan, dari perang Badar yang mereka berjumlah 1.000, kemudian di perang Uhud yang berjumlah 3.000, kemudian di perang Ahzab di tahun kelima ini mereka melipat gandakan pasukan-pasukannya sehingga mencapai 10.000 orang. Yang saat itu kalau dibandingkan dengan kaum muslimin, jumlah kaum muslimin para sahabatnya yang berada di Madinah dengan tergabungnya kaum Muhajirin dan Al-Ansor hanya mungkin sekitar 3.000 orang saja. Maka perang ini kalau dilakukan secara terbuka, ya, maka ini menjadi mungkin secara logisnya adalah kaum muslimin pasti hampir kalah, karena dengan jumlah musuh yang jauh lebih besar, yaitu 3 kali lipat bahkan lebih dengan jumlah yang sampai tadi sebanyak 10.000 orang. Sehingga akhirnya seperti biasa Rasulullah SAW menyusun strategi dengan bagaimana Rasul mengambil atau bermusyawarah mengambil berbagai pendapat. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengetahui besarnya pasukan musuh, beliau segera mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Singkat cerita, dalam musyawarah tersebut terdapat seorang pemuda yang sudah kita pastinya kenal, yaitu beliau adalah Salman Al-Farisi. Beliau dari Faris. Faris di sini adalah suku atau daerah, bukan orang asli Madinah, yaitu beliau dari Faris, Persia, atau bahasa mungkin sekarang Persia yaitu Iran, yang mengusulkan strategi yang memang belum pernah dikenal bangsa Arab. Karena ini memang strategi yang memang dilakukan kaum Persia pada waktu itu, yaitu dengan menggali parit, atau istilahnya dalam bahasa Arab adalah khondak. Itu melubangi ya, atau membuat suatu lubang besar seperti parit, yang tujuannya agar pasukan berkuda mereka tidak bisa melompat dan bahkan melewati
tempat tersebut. Yang mereka Khandaq tersebut yang akhirnya ketika diusulkan yang diusulkan itu ketika di Khandaq tersebut, parit tersebut akan dibuat di utara sisi Madinah, yang karena sisi lainnya telah dilindungi oleh bukit dan kebun-kebun. Itu masih ada satu sisi yang memang mungkin itu menjadi pintu masuk mereka untuk menyerang Madinah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghormati musyawarah, yang pada dasarnya mungkin Rasulullah SAW sebagai panglima yang mungkin juga bisa turun wahyu secara langsung, tetapi ada ikhtiar dulu yang secara maksimal, yaitu yang dilakukan oleh para sahabatnya, terutama menerima pendapat dari Salman Al-Farisi, sehingga menghormati musyawarah ini dan dengan terbuka dengan ide yang baik, walaupun memang meskipun berasal dari budaya yang lain selama tidak bertentangan dengan syariat tersebut. Dan dalam penggalian parit ini, kalau kita detailkan ya bagaimana Rasulullah SAW menggali parit tersebut, yaitu ketika ada muncul usulan tersebut ini, maka timbullah pertanyaan juga bagi kaum Arab pada waktu itu atau para sahabat yang lainnya. Mengapa kok harus adanya parit tersebut? Karena pada dasarnya Madinah sudah mempunyai pertahanan alami, yaitu sebelah timur kalau kita lihat sampai sekarang, timur dipenuhi dengan tanah yang berbatu. Kemudian sebelah barat dipenuhi dengan bebatuan yang vulkanik, ya, batu-batu yang memang keras. Dan sebelah selatan juga dipenuhi kebun kurma dan perkampungan yang sulit ditembus oleh pasukan berkuda. Tapi hanya bagian utara Madinah yang masih dalam keadaan tanah yang terbuka. Karena disitulah akhirnya Salman Al-Farisi mengusulkan agar bagian tersebut digali menjadi parit besar sehingga pasukan Quraisy tidak bisa datang menyerbu Madinah secara langsung. Dan kalau kita visualisasikan ya bagaimana keadaan parit yang akan dibikin, ya, banyak riwayat-riwayat kalau kita lihat buku-buku sejarah, salah satunya yang dari rujukan yang kita pakai di sini Durusun wa Ibar ini, sejarah memang tidak ada ukuran yang tepat, tapi banyak sejarawan atau riwayat-riwayat yang lain ada yang mengatakan juga di dalam kitab-kitab sirah yang menjadi rujukan oleh para ulama, yaitu salah satunya Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah juga, ada juga Ibnu Katsir juga dalam kitab Sirah Nabawiyahnya mengatakan ukurannya panjangnya sekitar 5-5 km. Kalau kita bayangkan berarti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dengan jumlah yang segitu bergotong royong membuat parit sebesar itu dalam waktu yang mungkin singkat. Dan sekitar lebarnya sekitar 4-5 meter, karena memang kalau dilihat dari strateginya, sehebat-hebatnya kuda dengan lompatannya tersebut mungkin pasti akan kesusahan ketika melompati dengan ukuran sampai 5 atau lebih 5 meter tersebut. Dan kedalamannya pun sekitar sampai 3-4 meter dari menggali parit tersebut dengan sepanjang itu. Mengapa dibuat selebar itu juga tadi ya? Karena kuda perang Arab tidak mampu ya melompati parit selebar 5 meter tersebut, dan sedangkan kedalaman sehingga 3 meter membuat orang yang turun pun dalam keadaan parit tersebut sulit memanjat lagi, dan akhirnya kaum muslimin juga sudah menghadang di bagian baliknya seperti itu, walaupun dengan menggunakan senjata. Maka jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, tujuan parit tersebut bukan untuk menghentikan orang yang berjalan kaki, tapi untuk menghentikan serangan-serangan cepat seperti pasukan berkuda dan seluruh pasukan yang tadi setelah berkoalisi ingin menyerang Madinah pada waktu itu. Kalau kita lihat lagi bagaimana juga dengan sebesar dan selebar itu Rasulullah bisa menggalinya, maka Rasulullah SAW membagi pekerjaan tersebut dengan para sahabatnya dengan strategi-strateginya. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap kelompok yang terdiri dari 10 orang bertugas menggali kurang lebih 40 hasta, ya. Dan jika satu hasta sekitar 45 sampai 50 cm, maka satu kelompok menggali sekitar 18 sampai 20 meter parit, ya. Dengan cara ini pekerjaan akan lebih mudah teratur dan cepat selesai. Dan Rasulullah sebagai pemimpin pun juga tidak hanya sekedar menyuruh, tidak hanya sekedar menginstruksikan buat dan akhirnya mungkin santai-santai, tetapi Rasulullah SAW sendiri pun juga ikut menggali. Dan ini menjadi pelajaran bagi seorang pemimpin, yaitu Rasulullah SAW tidak hanya memberikan instruksi, tapi beliau turun sendiri ke lapangan. Bahkan beliau mengangkat tanah, memecahkan batu, membawa hasil galian, dan bekerja sama
dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau kita lihat kondisi kaum muslimin pada waktu itu dalam pembuatan parit itu pastinya banyak sekali rintangan dan ujiannya. Apa yang mereka dapatkan juga yaitu cuaca yang sangat dingin, memang pada waktu musim dingin, dalam waktu yang tidak singkat juga. Pastinya butuhnya tenaga, kekuatan, makanan, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang juga harus cukup kuat. Dan ancaman juga merasa takut kalau tiba-tiba musuh juga sudah datang, menjadikan ancaman serangan musuh yang bisa datang kapan saja, dan peralatan yang juga mungkin sangat sederhana karena memang terjadi tidak dilakukan mungkin secara jauh-jauh waktu sebelumnya. Bahkan dikisahkan sampai ada batu besar yang bisa susah dipecahkan atau sulit dipecahkan pada waktu itu. Di tengah-tengah pergalian para sahabat menemukan suatu batu besar yang benar-benar sangat keras. Mereka tidak mampu memecahkan dan akhirnya Rasulullah SAW pun juga alhamdulillah bisa langsung turun tangan dan beliau mengambil cangkul lalu memukul batu tersebut, yang pastinya juga ini Allah Subhanahu Wa Taala juga membantu dengan segala bentuk yang sudah dilakukan dengan ikhtiar yang maksimal tersebut. Nah, pada pukulan pertama yang akhirnya mengeluarkan kilauan cahaya, dalam satu riwayat dikatakan seperti itu, dan beliau bersabda bahwa Allah akan memberikan kemenangan juga atas negeri Syam, dan ini menjadi berita gembira juga. Dan pada pukulan yang kedua muncul kilatan lagi dan beliau mengabarkan kemenangan atas Persia. Kemudian muncul ketiga pukulannya, kilatan berikutnya, dan beliau mengabarkan kemenangan atas Yaman, yang pada saat itu memang ini merupakan menjadi kabar gaib atau sebagai kabar masa depan yang pastinya Allah akan realisasikan di waktu kedepannya. Dan juga pada waktu itu padahal kaum muslimin sangat dalam keadaan sangat lapar, ya, dikepung musuh, belum tahu apakah mereka akan selamat atau tidak, tapi inilah optimisme yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dari beberapa referensi tadi bagaimana Rasulullah SAW membangun parit tersebut atau menggali parit tersebut, kalau kita lihat berapa lama pembuatan ini, yang akhirnya secara logisnya dan para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya mayoritas ulama sirah menjelaskan bahwa parit selesai digali sekitar 6 hari sampai 2 pekan. Sampai akhirnya pasukan Ahzab itu tiba. Maka sekali lagi strategi ini menjadi strategi yang sangat baik, ya, strategi yang benar-benar menjadikan bahwasanya Rasulullah SAW mampu menghadapi ujian ini walaupun mereka sudah berkoalisi mengumpulkan 10.000 pasukannya dengan ikhtiar yang maksimal, dengan strategi yang maksimal. Allah pun juga memberikan kemenangan dan juga memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah terjadi parit ini, terjadilah mulai kedatangan para Ahzab, para koalisi-koalisi tersebut, sekutu-sekutu tersebut yang terdiri dari kaum kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi. Ketika pasukan Ahzab ini tiba di Madinah, akhirnya mereka kaget, terkejut. Yang mungkin mereka sudah berekspektasi, mereka sudah punya kepedean yang sangat besar, ingin menghancurkan Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukannya. Ketika melihat ini, mereka sangat terkejut dengan adanya parit yang besar tersebut. Maka strategi seperti ini karena memang belum pernah mereka lihat, ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya mereka tidak dapat menyeberang dan akhirnya mereka hanya mengepung Madinah hanya sekitar sampai 1 bulan. Di tengah peperangan ini akhirnya juga ada terjadi peristiwa duel Ali bin Abi Thalib. Salah satu tokoh Quraisy bernama Amr bin Abdul Wadud berhasil melompati parit. Ya, karena mungkin kalau dia hanya 1 orang pun akhirnya dengan kekuatannya bisa berhasil melompatinya. Dan ia dikenal sebagai kesatria yang sangat disegani. Dan ia menantang kaum muslimin untuk bertaruh. Maka siapa yang menghadapinya pastinya diceritakan di sini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang gagah, yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat, yang juga sudah berlatih dengan baik, menerima tantangan tersebut. Dan juga atas ikhtiarnya juga dengan pastinya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali berhasil mengalahkan Amr dari duel tersebut. Dan peristiwa ini mengangkat semangat kaum muslimin. Dan akhirnya pun juga datang pertolongan Allah yang lainnya. Salah satunya diceritakan bahwasanya ketika pengempungan berlangsung lama, Allah mengirimkan pertolongan yang tidak disangka-sangka, yaitu Allah mengirimkan angin yang sangat kencang, dan ini menjadikan kaum kafir Quraisy dan seluruh Ahzab, koalisi sekutunya pada waktu itu
tebaran kacau balau karena dengan adanya angin tersebut. Dan akhirnya tenda-tenda pasukan Ahzab berterbangan, api mereka padam, peralatan mereka porak-poranda. Malam itu pasukan sekutu mereka kehilangan semangatnya, yang akhirnya Abu Sufyan pada waktu itu sebagai panglima juga memutuskan untuk mundur kembali ke Mekah karena melihat keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka akhirnya tanpa pertempuran besar, akhirnya Madinah masih bisa terselamatkan dengan adanya pasukan-pasukan yang mereka sudah persiapkan. Tetapi Rasulullah SAW juga mempunyai strategi dengan ikhtiar maksimal dengan adanya parit atau Khandaq tersebut. Maka hasil dari perang Ahzab ini, perang Ahzab tidak menjadi titik balik dalam sejarah Islam yang akhirnya menjadi kekalahan. Tapi setelah kegagalan pasukan sekutu kaum kafir Quraisy tidak lagi mampu menyerang Madinah dengan kekuatan besar mereka. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda juga, dikatakan sekarang kita yang akan menyerang mereka dan mereka tidak akan mampu lagi menyerang kita. Dan perkataan ini juga terbukti benar. Beberapa tahun kemudian Islam menjadi kuat hingga terjadi Fathu Makkah. Dari perjalanan Rasulullah SAW dari tiap tahunnya, dari setiap peperangan ini, dari tahun kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima yang terjadi dari perang Ahzab ini, semua pastinya ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Maka apa hikmah yang bisa ambil pelajaran dari perang Ahzab ini? Yang pertama adalah musyawarah melahirkan solusi yang terbaik. Strategi parit berasal dari usulan dari Salman Al-Farisi, yang beliau sendiri dari Persia. Yang maka pelajarannya adalah pemimpin yang hebat pastinya tidak harus selalu merasa tahu, harus selalu memberikan solusi dari dirinya secara langsung, tapi juga bisa bermusyawarah, mengambil pendapat dari para makmumnya, sehingga strategi yang tepat akan menjadikan suatu keberhasilan yang terbaik. Dan juga hikmahnya juga adalah bagaimana kreativitas dalam menghadapi suatu ujian. Menghadapi suatu ujian dari peperangan ini, kreativitas yang dilakukan oleh para sahabat mempunyai ide-ide yang cemerlang yang bisa diaplikasikan juga secara langsung ketika itu di Madinah. Dan Rasulullah SAW menggunakan strategi yang memang juga belum dikenal oleh bangsa Arab. Yang ini menunjukkan bahwasanya Islam mendorong umatnya untuk kreatif, inovatif selama tidak bertentangan dengan syariat. Pelajaran juga dari perang Ahzab ini adalah bagaimana seorang pemimpin juga harus turun tangan bersama-sama dengan makmumnya untuk menjaga suatu persatuan yang tidak hanya sekedar memberikan instruksi tapi turun langsung ke lapangan. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ikut menggali parit. Dan beliau juga merasakan rasa lapar yang sama, lelah yang sama bersama para sahabat. Dan inilah kepemimpinan yang melayani, bukan hanya sekedar pemerintah. Hikmah yang berikutnya adalah juga sama di hikmah-hikmah yang sebelumnya adalah tentang bagaimana kesabaran. Kesabaran juga adalah menjadi suatu kunci kemenangan. Bagaimana kaum muslimin yang sangat menghargai proses. Bukan hanya sekedar serta-merta langsung turun pertolongan Allah secara instan. Seperti sulap mungkin langsung menjadi parit yang besar sudah secara langsung. Tapi tetap ada proses kesabaran bagaimana para sahabatnya juga taat pada Allah dan Rasulnya sehingga mampu bergotong royong untuk menggali parit tersebut. Dan kaum muslimin pun menang dalam waktu itu tidak dengan sehari, tapi mereka juga bertahan hampir 1 bulan dalam keadaan yang sangat sulit. Kesabaran yang akhirnya mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah datang setelah dengan ikhtiar dan sabar yang maksimal itu tadi. Maka kaum muslimin tidak hanya berdoa, pastinya juga berikhtiar dengan maksimal. Mereka menggali parit, menjaga keamanan, bermusyawarah, tetap bertahan. Selama usaha itu semua dilakukan, Allah mengirim angin yang menghancurkan kekuatan musuh, dan ini merupakan salah satu juga perintah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesabaran tersebut muncullah optimisme seorang mukmin, seorang muslim, yaitu saat menggali parit dan menghadapi kelaparan, Rasulullah SAW justru memberikan kabar tentang kemenangan Islam di masa depan. Dan ini menunjukkan optimisme, semangat juga dibutuhkan oleh para makmum. Maka pemimpin dan yang dipimpin juga saling memberikan motivasi optimis terhadap apa yang diusahakannya akan melahirkan suatu kemenangan-kemenangan selama usaha tersebut bisa dilakukan secara maksimal. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh kehilangan harapan meskipun dalam keadaan sesulit apapun tersebut. Dan persatuan yang lebih kuat daripada jumlah. Kalau kita lihat
Tadi hikmahnya juga bisa kita ambil tadi, persatuan itu lebih kuat daripada jumlahnya tadi. Jumlah yang besar dari 10.000 tersebut yang mungkin secara ekspektasi mereka bisa menyerang dengan baik. Tapi dengan kesatuan kaum muslimin yang sudah punya strategi yang tepat, yang akhirnya jumlah yang banyak tersebut akhirnya kalah. Jumlah kaum muslimin pastinya jauh lebih sedikit. Namun mereka bersatu, saling percaya dan taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pasukan Ahzab yang sangat besar akhirnya tercerai-berai. Yang ini mengajarkan bahwasanya persatuan lebih berharga daripada jumlah yang sangat banyak tersebut. Maka juga menjadi pelajaran juga kita sebagai seorang muslim, seorang pemimpin, seorang makmum yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Pelajaran-pelajaran tersebut menjadikan kita, peristiwa tersebut kita belajar bahwasanya dalam kehidupan tantangan yang besar tidak selalu diselesaikan dengan kekuatan semata. Pastinya dengan ilmu, perencanaan, kerjasama, kesabaran dan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sering menjadi kunci kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana Madinah terselamatkan dengan parit yang digali bersama dan pertolongan Allah datang melalui angin yang tidak terlihat, demikian pula juga setiap kesulitan yang kita hadapi dapat berubah menjadi jalan kemenangan bagi orang-orang yang tetap beriman, berusaha dan tidak kehilangan harapan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat, indahnya perjalanan penuh